Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, para jamaah sekalian, dimanapun Anda berada, dalam kajian kita kali ini kita sedikit membahas tentang begitu pentingnya ternyata rasa ngantuk yang selalu kita rasakan itu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak bisa membayangkan ketika kita dalam semalam 12 jam itu tidak bisa tidur. Pasti efeknya akan terjadi kepada kesehatan kita semuanya. Ternyata di dalam Al-Quran Allah sudah terangkan itu semua, bahwa rasa ngantuk yang kita rasakan itu adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian di samping itu juga air hujan yang turun ini, yang selalu kita nanti kehadiran ini, banyak manfaatnya untuk kesehatan manusia, yang barangkali selama ini kita anggap cuma biasa saja. Namun setelah kita lihat ayatnya di sini, sungguh luar biasa manfaat dari air hujan itu. Kita lihat suratnya, surat Al-Anfal ayatnya yang ke-11, yang Allah jelaskan tentang ngantuk, tentang air hujan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz yughashikumun nu'as amanatan minhu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an yutahhirukum bih wa yuzhiba ankum rijzasy syaitani wa yarbita ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Shadaqallahul azim. Kita lihat artinya di sini. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Allah membuat kamu ngantuk untuk memberi ketentraman daripadanya. Jadi salah satu manfaatnya ngantuk itu untuk membuat hati kita jadi tenang. Orang kalau dia semalaman nggak bisa ngantuk, gelisah nantinya. Gelisah, duduk salah, berdiri salah, tidur pun tidak bisa. Nah, dengan Allah turunkan, Allah berikan rasa ngantuk itu kepada kita, nanti hati kita akan menjadi tentram. Banyak sekarang penyakit, ada namanya penyakit insomnia. Insomnia itu adalah ketika orang yang tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur semalaman, tidak bisa tidur bermalam-malam. Itu namanya penyakit insomnia. Nah, salah satunya apa obatnya? Dengan kita membaca Al-Quran. Dengan kita banyak membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi tentram. Kalau hati kita sudah tentram, tenang jiwa kita, tenang batin kita, nanti akan ada rasa ngantuk itu. Kemudian kita lanjutkan juga. Yang kedua, Allah juga menurunkan air hujan ini. Air hujan yang selalu kita nanti-nanti. Untuk apa?
dari langit itu pertama fungsinya Allah katakan untuk mensucikan hati kita. Makanya ketika air hujan turun, kemudian kita kena air hujan, jadi ada rasa bersih dalam hati kita. Ada ketenangan juga yang kita dapatkan. Nah, salah satunya fungsinya juga untuk apa? Menjaga hati kita supaya tetap bersih dan suci. Dengan air hujan itu kemudian yang kedua apa? Untuk menghilangkan gangguan-gangguan syaitan. Makanya banyak orang menggunakan air putih medianya untuk apa? Untuk mengusir syaitan. Karena memang ada ayatnya. Ada dasarnya. Kita lihat ayat ini, Allah katakan air hujan juga untuk membersihkan, sucikan kita dan menjauhkan kita dari gangguan-gangguan syaitan dari dirimu. Subhanallah. Jadi banyak manfaatnya air hujan itu, selain untuk tumbuh-tumbuhan, untuk kebutuhan hidup manusia, banyak manfaatnya yang lain yang Allah turunkan untuk kebaikan manusia juga. Untuk kebaikan manusia semuanya. Dan yang ketiga, fungsi air hujan itu apa? Allah katakan untuk menguatkan hati kita. Jadi kalau kita sedang gundah gulana, ragu-ragu, ibadah kita lagi malas, kemudian kita mau aktivitas apa juga malas, coba kita mandi air hujan. Dengan kita mandi air hujan, itu nanti akan menguatkan hati kita, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin apa yang Allah turunkan di Al-Quran ini pasti kebenarannya. Kemudian yang terakhir, dia untuk meneguhkan pendirian kita, atau bahasa yang lainnya untuk menguatkan telapak kaki kita, kata Allah. Jadi kalau dia punya pendirian kuat, pendirian kokoh, istiqomah dalam ibadah kepada Allah, nanti semuanya itu akan memudahkan aktivitas yang dia lakukan, memudahkan semua pekerjaan yang dia lakukan. Orang kalau malas aktivitas, tidak ada semangat hidup, tidak ada gairah hidup, jadi lemes, loyo, nggak ada semangat. Nah, dengan air hujan ini untuk membangkitkan semangat kita lagi, membangkitkan gairah hidup kita lagi, membangkitkan motivasi kita lagi. Jadi banyak manfaatnya air hujan itu. Tapi ada juga sebagian orang kadang-kadang ketika air hujan mengeluh, dikasih air hujan terus mengeluh, nggak ada air hujan juga mengeluh. Itulah sifat asli manusia itu. Makanya ketika manusia itu diberikan perbendaharaan, kekuasaan, pasti dia taat. Sama halnya seperti tadi, dikasih salah, dan dikasih juga salah. Makanya Allah itu maha adil semuanya. Untuk semuanya itu bermanfaat. Musim hujan banyak manfaatnya untuk manusia. Musim kemarau juga banyak manfaatnya untuk manusia. Tapi itulah manusia kadang-kadang selalu mengeluh, selalu tidak berterima kasih kepada Allah, yang punya pandangan bahwa hari ini hari kurang beruntungan. Padahal semua hari itu bagus. Mau air hujan turun atau tidak air hujan turun juga itu bagus semuanya untuk manusia. Bahkan hadis Rasul mengatakan ketika air hujan itu turun, berdoalah kita pada saat itu. Insya Allah akan dikabulkan. Sebab air hujan itu adalah rahmat dari Allah, sumber penghidupan untuk seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Itu semua berasal dari air hujan. Nah, menurut penelitian juga, tubuh kita ini juga hampir 80%-nya juga dari air. Makanya kita tidak bisa hidup tanpa air. Kalau kita bisa menahan, barangkali kalau makan 2 hari, 3 hari kita bisa kuat. Tapi kalau untuk minum,
Jangankan sehari, setengah hari saja kita nggak kuat. Bolehlah barangkali untuk hari pertama kuat, hari kedua kuat, tapi untuk seterusnya manusia tidak akan kuat. Sebab kebutuhan utama manusia itu adalah air. Dan di ayat lain juga Allah katakan bahwa semua yang ada di dunia ini berasal dari air. Tumbuh-tumbuhan dari air, hewan dan binatang juga semuanya dari air. Makanya ketika kita kurang cairan dalam tubuh kita, mulai banyak penyakit itu. Mulai banyak penyakit berdatangan. Sebab tidak ada keseimbangan satu sama lain. Tidak ada keseimbangan kebutuhan yang ada di dalam tubuh kita ini. Subhanallah. Tubuh kita kurangan cairan, mulai berdatangan penyakit ginjal, kurang darah lah, kulitnya jadi kering lah, kemudian pencernaannya jadi kurang sehat. Itulah banyak manfaatnya air itu untuk kebutuhan manusia. Nah, kembali ke ayat ini tadi, Allah katakan, pertama Allah memberikan rasa ngantuk itu adalah tanda kekuasaan Allah. Kemudian yang kedua, dengan kita mengantuk itu akan ada ketentraman dalam hati kita, dalam diri kita. Dan yang ketiga, Allah menurunkan air hujan itu juga untuk kepentingan manusia. Pertama, manfaatnya mensucikan diri kamu. Kemudian yang kedua, menghilangkan gangguan-gangguan syaitan. Dan yang terakhir, menguatkan pendirian kita. Oleh karenanya, kepada kita semuanya, manfaatkanlah air yang ada di rumah kita. Karena kebutuhan hidup manusia tidak lepas dari air. Dan bersyukur kita ketika Allah turunkan air hujan itu kepada kita semuanya, sebab dengan air hujan itu banyak manfaatnya untuk kehidupan manusia semuanya. Hadirin ibu dan bapak sekalian, di dalam surga pun Allah jelaskan bahwa selalu dijelaskan tentang apa? Sungai-sungai. Sebab air itu adalah lambang kebahagiaan. Lambang suatu kebahagiaan itu yaitu air. Kita tidak bisa membayangkan ketika kita punya rumah, kemudian gak ada airnya, repot. Repotnya setengah mati. Tapi ketika kita punya rumah, meskipun sederhana, tapi airnya bagus, airnya banyak, itu adalah salah satu kebahagiaan juga yang Allah berikan kepada kita semuanya. Subhanallah. Air Zam-Zam adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Sampai saat ini tidak ada kering-keringnya. Baik itu musim hujan maupun musim kemarau. Dan itu dikonsumsi oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Karena apa? Dia adalah sumber kehidupan untuk manusia. Dan itu adalah tanda kebesaran Allah. Kita tidak bisa membayangkan sudah berapa ribu tahun yang lalu itu sumur. Sumurnya kecil, tapi selalu menghasilkan air yang tanpa batas. Subhanallah. Ibu dan bapak sekalian, barangkali demikian sedikit kajian kita tentang pertama manfaat kita tidur ngantuk, dan yang kedua manfaat air hujan yang Allah turunkan untuk manusia itu tiada lain untuk kebaikan kita semuanya. Yang benar pasti datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Saya akhiri sekian, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.